masuk. Desi. Silakan duduk. Duduknya udah nyaman? Ya. Udah nyaman ya? Untuk ruangannya udah nyaman untuk buat konseling? Ya, saya. Nyaman ya? Oke, ini dengan Mbak Kinan ya? Yang kemarin kita sudah janjian ya? Oke, hari ini kita akan melakukan konseling ya Mbak ya? Nah, gimana perasaan Mbak Kinan hari ini? Perasaan saya hari ini, saya rasa saya cukup capek ya kak, karena habis olahraga. Capek ya? Iya, tapi kalau pasang masih ada semangat kan. Saya belum terlalu siang. Oke, berarti Mbak Kinan ini sebenarnya capek tapi masih ada semangat gitu ya? Ya. Oke, karena ini siang-siang ya Mbak ya? Nah, Mbak Kinan hari ini kegiatannya apa saja sih Mbak? Dari mulai pagi mungkin ya sampai hari ini, terus nanti habis konseling ini mau ngelakuin apa gitu? Saya pagi ini itu apa ya, diarahkan ke puskesmas. Puskesmasnya datang untuk mengetes kebugaran. Jadi disuruh lari 1.600 meter, dan itu tuh lama ya kak ya. Ternyata saya tidak bugar, tapi ya nggak yang sampai capek banget, nggak yang pusing gitu. Habis itu ada TIK yang membahas soal online, perbedaan diskon dan segala macamnya. Habis itu saya ke ruang guru sama ruang sosiologi buat nanyain bimbingan soal olimpiade yang saya ikut dari sini. Selain itu diarahkan bagaimana ternyata kepala saya pilih itu harus diganti topiknya gitu kan, baru pindah ke sini. Harusnya tadi ada anak biologi, ternyata tiba-tiba ada kakak-kakak datang ke sini. Oke. Saya tidak keberatan. Terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktunya untuk di sini. Berarti hari ini tuh cukup pagi ya kamu jadwalnya ya? Iya. Mulai pagi udah olahraga gitu ya, bukuran jasmani, terus kami juga olimpiade ya, mau ikut olimpiade sosiologi. Kan itu olimpiade apa? Olimpiade surat, bikin surat. Oh, bikin surat. Mungkin bahasa Indonesia maksudnya. Iya. Bahasa Indonesia. Berarti kamu sekarang jurusan apa? Saya belum masuk jurusan sih, kalau belum masuk jurusan ini. Jurusan apa? Oke, maaf ya karena sedikit berisik di sini ya. Oke, tadi habis konseling ini mau melakukan apa? Sama habis konseling ini saya rasa saya mau mencari referensi soal topik-topik yang mau saya pakai, karena setelahnya kan harus ada sortiran kata yang sopan dan tidak sopan yang saya pakai nanti yang diarahkan oleh guru saya tersebut. Lalu baru nanti saya istirahat setelah selesai semua, karena saya tipikal orang yang saya kerjakan dulu baru saya istirahat supaya saya nggak beban kan. Iya, soalnya nanti kepikiran ya. Iya. Belum selesai. Berarti di sini kamu cari-cari referensi gitu ya buat lomba olimpiade. Ya tulis. Oke, berarti kamu ini sering ya ikut kayak lomba-lomba gitu? Baru berapa kali? Oh, beberapa kali saya sempat ikut juga. Dia punya kesempatan untuk ikut olimpiade, entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau yang hitung-hitungan seperti kimia dan lain-lain. Tapi kayak saya memang lebih memfokuskannya ke bahasa saja sih. Oke, berarti kamu itu lebih ini ya, minat ya? Sosial dan bahasa. Sosial dan bahasa gitu ya. Berarti kamu memang udah sering ikut lomba-lomba olimpiade gitu ya? Iya. Oke, keren banget. Nah, tadi kan kita belum perkenalan ya, lebih dari lagi. Terus kita mungkin cuman ya tahu nama ya satu sama lain. Sekarang saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu dari saya. Dan nanti selanjutnya Kinan ya boleh memperkenalkan diri, mungkin nama, terus sekolah di mana, kelas berapa gitu ya. Terus mungkin hobinya apa nih ya saya. Nah, saya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Yunita Dwi Aryani, saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saat ini saya berada di semester 5. Nah, oke, silakan perkenalkan diri. Ya, kalau saya sendiri bukan yang Lida, tapi saya lebih nyaman dipanggil Kenan atau Nan gitu.
yang paling disukai apa Mbak misalkan? Saya Suka baking atau lukis atau nulis. Saya Nulis ya? ya saya punya banyak beberapa karakter-karakter yang saya suka, entah itu dari anime atau drama. Oke, jadi yang paling disukai dan kayak misalkan Mbak Ina ini lagi ada waktu senggang gitu lebih bikin menulis nih ya. Oke, keren banget nih. Nah, hari ini kita kan mau melakukan konseling ya Mbak ya, konseling individu. Nah, sebelumnya apakah Mbak Ina ini udah pernah mengikuti sesi konseling atau Mengikuti sesi konseling itu saya sebenarnya baru sekali sih. baru sekali ya Mbak? Kapan itu Mbak? Kebetulan beberapa hari yang lalu, enggak yang kebetulan. Oke, berarti udah pernah ya Mbak ya? Itu konseling individu atau kelompok? Individu dan kelompok, tapi saya juga lebih serius bicaranya di individu saja. Berarti udah pernah dua-duanya ya, dan berarti Inan ini udah tahu bagaimana sih proses pelaksanaan konseling gitu ya, apa sih konseling gitu. Nah, menurut Inan sendiri konseling itu seperti apa? Saya rasa konseling itu bukan sekedar cerita saja ya, tapi itu juga ada diskusi, bertukar cerita dan tanya jawab yang timbal balik. Bukan kayak saya aja yang cerita, tapi kadang saya juga tanya ke orang tersebut. Iya. Supaya kami menemukan preferensi masing-masing dari diskusinya, supaya lebih jelas lagi. Oke, jadi sudah benar ya apa yang dikatakan Mbak Ina itu terkait dengan konseling. Konseling ini merupakan suatu proses bantuan sebenarnya dari konselor kepada konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan dari konseling. Tapi di sini perlu diingat juga ya Pak, karena di proses konseling ini yang sepenuhnya mengambil keputusan itu di tangan konseling. Jadi di sini saya ini sebagai konselor hanya membantu mengarahkan saja gitu ya. Jadi segala keputusan tuh ada di tangan konselor gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke, jadi di sini saya sebagai konselor dan Mbak Inan sebagai konseling gitu ya Mbak ya. Nah, di dalam konseling ini tuh ada asas-asas yang harus kita patuhi ya Mbak ya, dan kita lebih bersama. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Mbak Inan datang ke sini tuh atas sukarela dari diri Mbak Inan sendiri atau ada faktor? Saya pribadi sukarela. Oke, sukarela ya Mbak ya. Jadi Mbak Inan datang ke sini atas kesukarelaan dan kemauan Mbak Inan sendiri gitu ya Mbak ya. Oke, asas yang kedua ada asas keterbukaan. Karena Mbak Inan datang ke sini juga atas kemauan Mbak Inan sendiri, jadi diharapkan untuk proses konseling kali ini Mbak Inan itu bisa terbuka dan bisa menceritakan segala permasalahan Mbak Inan pada sesi konseling ini. Nggak perlu takut, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi gitu ya Mbak ya. Karena di sini kita juga memiliki asas yang ketiga, yaitu asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini Mbak Inan nggak perlu takut, nggak perlu khawatir masalah Mbak Inan ini bakal menyebar di manapun, karena di sini saya pastinya menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi saya tidak mungkin menyebarkan ke orang lain gitu ya, tanpa persetujuan Mbak Inan. Jadi Mbak Inan di sini bisa menceritakan permasalahan secara leluasa gitu ya Mbak ya, secara bebas, nggak perlu takut, nggak perlu ada yang ditutupi gitu ya Mbak ya. Bisa dipahami Mbak? Oke, apakah ada yang mau ditanyakan terkait penjelasan saya tadi terkait konseling? Saya rasa tidak. Oke, sudah dipahami ya berarti ya. Oke, untuk sesi
ini mengambil peran yang cukup besar ya Kak terhadap studi lanjut yang saya inginkan dari dulu, yaitu masalah perkuliahan segala macamnya. Nah, ada banyak sekali orang-orang yang memandang saya seolah-olah apa yang saya lakukan itu harus selalu lebih baik. Misalnya saya ikut olimpiade, mereka itu selalu mengira saya harus dapat juaranya, saya harus menjadi menangnya dan segala macam. Padahal saya sendiri selalu mengutamakan kenyamanan dan topik yang saya pilih itu yang saya sukai, supaya ketika saya melakukannya saya tidak tertekan, jadi saya tidak terlalu dibebani dan diburu-buru oleh waktu ketika saya melakukan suatu lomba atau kegiatan. Tapi di sisi lain, orang-orang juga selalu menaruh banyak ekspektasi ke saya. Begitupun hal yang sama kepada masalah studi lanjut. Orang-orang sering bilang ke saya kalau mungkin saya bisa dapat KIP, saya dapat beasiswa dan segala macam. Tapi mereka ketika saya hadapkan dengan pilihan saya yang ingin pergi ke luar kota untuk kuliah kampus yang saya mau, mereka selalu bilang kalau saya harus realistis saja. Padahal menurut saya beasiswa itu sendiri mereka itu mimpi bagi saya, karena itu belum tentu realistis. Karena calon beasiswa itu sendiri ada banyak, dan saya rasa dengan mereka merekomendasikan beasiswa ke saya, sementara mereka menyarankan bagi saya untuk tetap di sini saja, sementara bagi saya ada banyak di sana. Saya rasa beasiswa yang saya dapatkan itu bukan buat saya, seolah apa yang saya lakukan itu cuma untuk kesenangan mereka sendiri, kepuasan mereka. Jadi saya seringkali merasa kalau my dreams are just dreams. Saya kayak apa saya selama ini hidup itu cuma untuk pandangan orang lain atau diri saya sendiri. Maka dari itu saya seringkali ada disclaimer. Saya bukan orang yang menganggap kalau semua orang bisa dianggap teman. Ada yang menurut saya acquaintance, classmate, atau roommate dan segala macam, semuanya itu beda, bukan friends. Nah, bagi saya sendiri saya punya 3 teman. 2-nya ini sudah lama teman dengan saya sekitar 6 tahun, satunya lagi ini 2,5 hampir 3 tahun. Dan mereka ini semuanya sangat saya percayai, mereka punya perannya masing-masing. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang namanya best friend sih Kak, karena semuanya punya kuncinya masing-masing. Ada yang tahu cerita saya tentang kesusahan saya terhadap kuliah dan segala macam. Ada yang tahu bahagianya saya, ada yang tahu cemasnya saya juga. Semuanya ini mengerti apa yang saya mau, dan mereka tahu juga cara untuk mengerti saya lebih baik lagi bagaimana. Di sisi lain, saya rasa apa yang saya lakukan itu tidak bisa bebas. Misalnya saya ikut olimpiade, saya selalu takut kalau misalnya orang-orang tahu saya ikut olimpiade. Padahal kan pastinya informasi itu bakal membantu semuanya, teman sekelas atau guru-guru, orang tua. Sementara di sini saya nggak mau semuanya tahu, saya nggak mau, saya maunya mereka tiba-tiba tahu ya saya menang atau enggak gitu. Karena kalau mereka dari awal dapat info kalau saya ikut, mereka pasti ekspektasinya tinggi banget. Jadi nanti kalau saya kalah, mereka pasti nanya, kenapa kalau kok bisa? Makanya jangan malas-malasan terus. Padahal mereka nggak tahu saya usahanya gimana. Sementara kalau tiba-tiba saya dapat juaranya, ya sudah, mereka tinggal tahu kabar baiknya saja. Mereka tidak perlu tahu prosesnya bagaimana. Karena saya sendiri kurang suka orang-orang yang bertanya tentang proses yang saya. Mereka cukup tahu hasilnya. Nah, keresahan saya sendiri adalah bagaimana sih caranya saya untuk lebih menghargai diri sendiri dan percaya bahwa saya bisa melakukan itu tanpa harus bertanggung jawab. Jadi memang cukup melelahkan gitu ya, Kinan, karena harus memenuhi ekspektasi dari orang lain, dan menjalani itu pun kayak merasa cuman buat memenuhi kepuasan gitu, kepuasan mereka, bukan kepuasan diri sendiri gitu ya. Jadi kayak merasa serba salah gitu, terus lebih nggak menghargai diri sendiri gitu karena takut sama ekspektasi orang lain. Jadi dari cerita Mbak Kinan ini, apakah mungkin di waktu dekat-dekat ini ya Mbak
setiap harinya saya selalu dihantui oleh pandangan orang. Gak harus lomba kok, mungkin dari nilai tugas biasa saja orang-orang selalu celebrate setiap kali mereka dapat nilai yang lebih tinggi daripada saya. Dan saya merasa kalau itu bukan suatu hal yang harus jadi bahan tandingan. Misalnya saya dapat 90, mereka dapat 100, mereka langsung pamerin, aku dapat nilai lebih tinggi dari Kenan. Ya good for you, gitu. Aku nggak yang iri kok sama kamu, tapi kenapa kamu merasa kalau itu tuh patokan? Itu bukan patokan kok. Kamu nggak perlu jadiin aku lawan gitu. Ya, jadi memang sehari-hari ya sedang Kinan ini rasakan gitu ya untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain gitu. Nah, sebelumnya ini kan kita konseling ini akan berfokus pada solusi aja ya. Jadi mungkin permasalahan Kinan ini nggak terlalu saya bahas misalnya pada sesi konseling ini, cuman ya sekedar mengetahui permasalahan Kinan hari ini gimana, terus juga permasalahan seperti apa gitu. Lalu kita akan fokus pada solusinya. Jadi solusi apa yang akan Kinan ambil nantinya setelah proses konseling ini. Nah, tadi kan Kinan sudah menjelaskan ya dan sudah bercerita terkait dengan masalah Kinan, yaitu Kinan ini takut untuk orang-orang di sekitar Kinan ini selalu memberikan ekspektasi yang lebih kepada Kinan gitu ya. Nah, pastinya Kinan datang ke sini tuh ada tujuan yang akan Kinan capai untuk bisa lebih merasa hidup tenang gitu ya. Terus lebih bahagia lagi. Itu apa tujuan Kinan untuk datang untuk konseling hari ini? Tujuan saya di sini adalah saya ingin bahwa saya tidak perlu takut dengan tekanan orang lain, karena menurut saya mereka itu sebenarnya niatnya baik. Mungkin memang sayanya saja yang terlalu paranoid dengan mencapai itu. Saya mau tahu bagaimana caranya agar lebih leluasa ketika melakukan sesuatu. Oke. Oh ya, sebelumnya saya izin membaca untuk mencatat apa yang Kinan katakan agar proses konseling ini berjalan lancar gitu ya. Boleh kan? Boleh, terima kasih. Jadi kan Kinan mengatakan bahwa tujuan datang konseling hari ini ya itu agar Kinan ini tidak takut untuk adanya tekanan gitu, tekanan dari luar. Terus kita juga ingin bisa lebih leluasa lagi ya, leluasa untuk melakukan aktivitas Kinan, terus juga lebih nyaman lagi, nggak perlu ngoyo-ngoyo untuk memenuhi ekspektasi dari orang-orang di sekitar Kinan gitu ya. Nah, dari tujuan tersebut kan ada dua ya tadi ya. Nah, Kinan ini lebih ingin fokus ke yang apa? Ingin yang tidak takut atau ingin yang lebih leluasa aja untuk melakukan aktivitas ini? Saya rasa bicara tidak takut ya. Kalau leluasa, saya ada perasaan orang lain. Jadi Kinan ini lebih fokus tujuan itu untuk tidak takut ya, untuk adanya tekanan itu. Nah, oke. Sekarang apakah Kinan bisa membayangkan ya? Jadi misalkan habis konseling ini, Kinan kan tadi mau ngerjain tugas dulu ya, terus mau istirahat gitu ya, tidur gitu. Nah, lalu di keesokan paginya, saat tidur itu Kinan ini bayangkan kamu masalah-masalah kamu itu bilang kayak apa ya, orang-orang itu nggak ngasih ekspektasi yang lebih ke kamu, jadi kamu bisa lebih leluasa, kamu tidak merasa tegur lagi, cemas lagi kalau orang-orang ini bakal memberikan ekspektasi yang lebih gitu ke kamu. Nah, saat hal itu terjadi, itu kan di dalam mimpi ya. Lalu saat kamu terbangun itu apa sih yang kamu rasakan saat hal itu memang benar-benar terjadi? Ada dua. Menurut saya, antara tujuan saya sudah tercapai dan menurut saya sudah lebih menghargai diri sendiri, saya tahu worth-nya diri saya sendiri, dan saya nggak perlu mikirin orang lain yang bahkan diri sendiri aja minder ke saya, tapi nggak mau buat reach out ke saya dan tanya tentang apa yang dia mau. Terakhir, mungkin saat waktu itu tiba, saya justru tujuannya tidak tercapai dan ketika
ketika saya bangun saya sudah wafat. Antara saya benar-benar sudah mencapainya atau saya sampai akhir hayat pun tidak mencapainya. Hanya dia. Oke, kalau misalkan memang hal itu sudah tercapai ya beneran, kayak misal bayangan sudah tercapai, sudah kamu bisa hidup tenang dan bisa leluasa lagi, itu berarti Kinan ini bisa lebih menghargai diri Kinan sendiri gitu ya. Oke, nah saat hal itu terjadi, benar-benar terjadi ya, kayak benar-benar hilang rasa cemas itu hilang. Nah, apa sih yang membuat hari kamu itu berbeda? Jadi saat itu kan udah hilang masalahnya. Nah, saat hari itu apa yang membuat hidup Ina berbeda? Misalkan yang bangun pagi selalu merasa cemas, selalu takut nanti gimana ya nilai ulanganku kalau jelek gitu. Nah, kalau hal itu terjadi, apa yang membuat berbeda? Pertama ya Kak, mungkin public speaking saya lebih berani untuk bicara di depan orang lain. Kedua, saya tidak perlu memikirkan apa yang ada di pikiran orang lain tentang saya, karena apa yang saya jalani itu hidup saya. Saya hidup saya sendiri. Yang saya sadari. Bagus sekali ya. Jadi Kinan ini kalau misalkan sudah bisa membayangkan hal itu terjadi ya, jadi Kinan ini bisa lebih public speakingnya ini lebih bagus gitu ya, bisa ngomong di depan umum, nggak belibet gitu ya. Terus Kinan ini juga tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain, tidak terlalu overthinking gitu ya Kinan ya. Oke, nah saat hal tersebut terjadi, Kinan kan pastinya ada perubahan gitu ya di dalam diri Kinan tadi, bisa lebih bisa berbicara di depan umum dengan sangat baik gitu. Nah, mungkin siapa sih yang bakal menyadari hal tersebut, kayak perubahan dari dalam diri Kinan? Siapa yang orang yang pertama kali mungkin ya yang bakal menyadari hal tersebut? Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, ada 3 teman saya. Dan menurut saya salah satunya adalah yang ini, yang pasti 2,5 tahun sekolah. Kenapa? Karena setiap kali saya merasa semua dunia ini against me gitu, semuanya tuh ngelawan saya. Setiap kali saya cerita ke dia, bukan masalah ini aja ya, masalah yang ringan aja gitu, semuanya tuh langsung hilang setiap kali saya cerita sama dia. Karena apa yang dilakukan itu benar-benar menghargai saya, dan dia nggak memaksa saya buat cerita. Jadi dia benar-benar menunggu saya sampai cerita, dan apa yang respon dia berikan kepada saya itu sesuai dengan situasinya. Kalau dia lagi mau bercanda, dia bercanda. Kalau saya lagi serius, dia juga bakal mengenalinya serius. Dan ketika suasana sudah lebih terkendali, dia bercanda lebih. Dan saya rasa cuma dia aja sih yang bikin saya lebih nyaman membicarakan tentang apa yang terjadi pada saya, specifically dia. Berarti memang Kinan ini memiliki salah satu teman ya yang menurut Kinan ini bisa untuk diajak cerita, nyaman, dan dia juga tahu kondisi di mana tempat bercandanya, terus gimana seriusnya, terus dia juga bisa kasih solusi yang memang cocok ya untuk permasalahan yang Kinan hadapi gitu ya. Jadi mungkin yang pertama kali melihat perubahan pada diri Kinan itu dia gitu ya. Bukan berarti 2 yang ini juga nggak sadar ya Kak, tapi mereka ini tipikal yang harus saya kasih tahu dulu baru saya Jadi kurang peka gitu ya. Yang satu ini sangat peka dan mengerti kayak perubahan Kinan. Oke, saat teman Kinan yang satu itu ya, yang sudah menyadari perubahan Kinan, kira-kira apa sih yang akan dia katakan kepada Kinan? Saya rasa mungkin lebih ke arah kamu kok udah lebih percaya sama diri sih. Perasaan dulu tiap hari selalu ngerasa diri sendiri itu jelek deh. Karena dia pernah bilang ke saya, bang udah bang, lu tuh nggak sejelek itu, kata dia. Oke, berarti akan apa ya, kaget gitu ya, kayak kok kamu udah berubah ini sih gitu. Dan pastinya dia bangga juga ya sama kamu karena kamu udah berhasil berubah sendiri ya. Kalau ada video pasti dia. Pasti dia bangga kamu sama kamu, dan kamu juga pasti bangga ya sama diri kamu sendiri. Oke, sekarang apakah kamu bisa bayangkan lagi ya, kita mau bayangkan lagi nih satu hal lagi.
Enggak kan? Saya rasa itu cuma mimpi aja. Kalau benar-benar, saya rasa apa yang saya mimpikan itu benar-benar cuma mimpi. Oke, kalau misalkan ya kita ini bisa membayangkan hal itu terjadi ya benar-benar nyata itu bagaimana? Perubahan saya, Iya. perasaan atau Ya perasaannya terus perubahannya apa gitu? I'm pretty sure I'll cry. Aku pasti bakal nangis sih kalau ada yang nangis. Oke, berarti Sinan ini bakal nangis ya kayak terharu gitu ya ternyata masih ada ya orang-orang yang support aku gitu ya. Oke, lalu tadi kayak pertanyaan tadi lagi siapa yang bakal menyadari hal tersebut pertama kali? Apakah orang yang sama atau mungkin orang yang berbeda? Sama. Sama ya, sama. Oke, Spesifikali dia memang selalu dia. oke, berarti memang kalau misalkan ada satu masalah atau kita ini lagi bahagia, sedih itu semuanya akan kita ceritakan ya kepada dia. Tapi di sisi lain saya juga takut setiap kali saya cerita jelek ke dia, cerita yang negatif, otomatis kan energi negatif saya tuh diserap sama saya dia juga kan. Saya takutnya apa yang saya alami itu juga jadi pikirannya dia, beban pikirannya dia. Karena setiap kali orang bertambah dewasa, beranjak dewasa, pasti yang lebih tua selalu bilang, kamu sudah tahu mana orang yang berakibat baik dan jelek bagi kamu. Saya nggak mau saya jadi influence yang jelek ke dia gitu. Saya bisa memahami ya karena memang energi negatif itu biasanya keluar ya. Tapi mungkin teman Kinan ini tidak terlalu menghiraukan hal itu karena teman Kinan juga pastinya sayang sama Kinan, pastinya peduli sama Kinan dan juga nggak mau Kinan ini menghadapi masalah sendiri gitu ya, dihadapi sendiri. Terus nantinya teman Kinan pasti merasa bersalah kalau misalnya Kinan menghadapi masalah itu sendiri. Jadi Kinan tidak perlu merasa bersalah lagi ya. Oke, tadi kan kita sudah membayangkan bagaimana sih andainya misal masalah Kinan ini memang udah hilang gitu ya. Kinan juga udah mengatakan bahwa pasti positifku bagus gitu, lebih bagus lagi. Terus aku bisa lebih happy gitu ya, lebih berluasa lagi. Nah, Kinan ini juga bilang bahwa tidak akan overthinking lagi, tidak memikirkan perkataan orang lain lagi. Nah, di apa ya, di hari-hari terakhir, hari-hari sebelumnya itu apakah Kinan pernah merasakan Kinan ini lebih tenang gitu, kayak nggak terlalu memikirkan perkataan orang lain, atau Kinan ini di hari tersebut ya udah merasa kayak terserah diri apa aja, aku lebih dewasa atau bagaimana? Pernah atau enggak? Pernah. Pernah ya? Itu dia yang saya sebutkan tadi. Ketika saya cerita sama dia, semua yang saya pikirkan itu semua hilang. Saya rasa semua masalah yang saya punya itu nggak ada kan. Benar-benar yang ada di situ tuh saya cuma merasa sayang sama diri sendiri, saya kebanyakan. Ada lagi, kalau saya lagi menonton acara yang saya sukai. Oke, berarti ada dua faktor ya yang membuat Kinan ini merasa kayak lebih berkuasa lagi, nggak terlalu mikirin perkataan orang lain gitu ya. Yang pertama ada faktor teman tadi ya, Kinan Spesifikali dia. ya teman yang satu ini itu yang menjadi support ya, rasanya support kepada Kinan, dan Kinan ini bercerita kepada dia, jadi Kinan ini nggak terlalu mikirin hal-hal yang negatif gitu ya, nggak terlalu mikirin perkataan orang. Dan juga tadi Kinan nonton gitu ya, kalau nonton Kinan jadi nggak terlalu mikirin hal itu. Nah, tadi kegiatannya berarti nonton dan cerita gitu ya, yang membuat Kinan ini merasa hari-hari itu jadi lebih baik, nggak terlalu mikirin hal-hal yang gitu ya. Oke, jadi mungkin selain faktor dari teman dan juga kegiatan nonton itu, apakah ada faktor-faktor lain yang membuat hari-hari Kinan ini lebih baik dari hari-hari yang biasanya, yang Kinan ini merasa tertekan harus memenuhi ekspektasi dari orang lain? Saya rasa tidak ada lagi sih. Oke, berarti dua itu ya faktor yang paling penting untuk Kinan. Nah, dari kedua faktor itu, apakah Kinan ini memang selalu menerapkan hal itu agar Kinan ini tidak terlalu cemas, tidak terlalu overthinking, atau Kinan ini masih
membuat Kinan lebih baik? Kalau untuk yang sering saya lakukan ya daily, saya rasa makan sih Kak. Karena untuk cerita kerja balik lagi saya juga memikirkan perasaannya dulu bagaimana. Saya takut kalau semua yang saya ceritakan juga menjadi bebannya dia lebih berat. Tapi kalau nonton, saya bisa menemukan berbagai karakter yang cerminannya saya. Jadi saya suka. Oke, berarti lebih ke melakukan kegiatan yang membuat Kinan ini happy gitu ya, yang Not so emotional. iya. Nah, terus kalau akhir-akhir ini berarti Kinan menerapkan hal itu gitu ya, dan itu menurut Kinan efektif atau masih kurang efektif? Untuk waktu dekat singkat saya rasa itu efektif sekali karena ada satu anime dari Jepang yang saya sering sekali menonton ulang karena benar-benar ini tuh kayak coping mechanism saya Kak. Setiap kali saya ngerasa sedih saya balik ke itu, judulnya Haikyuu. Oke, berarti kalau untuk waktu dekat ini masih efektif gitu ya, untuk melakukan solusi tersebut. Nah, apakah Kinan ini mungkin saat ini ada kayak kepikiran aku ingin melakukan ini deh, barangkali aku bisa lebih merasa nggak cemas lagi gitu. Apakah ada Cara lain? iya cara-cara lain? Cara lain saya sudah melakukan banyak cara lain Kak, cuman yang benar-benar efektif hanya ada dua faktor itu saja. Oke. Cara lain yang saya sebutkan tadi termasuk hobi-hobi saya. Apa yang saya coba, semua hal yang menjadi hobi dan kesukaan saya itu saya cobakan untuk meringankan pikiran saya. Oke, berarti cara-cara yang bisa untuk mengurangi overthinking Kinan, terus Kinan jadi lebih percaya diri gitu ya. Itu Kinan melakukan hobi-hobi Kinan gitu ya, kayak menonton atau menulis gitu ya, baca gitu ya. Oke. Jadi tadi Kinan kan sudah menemukan solusi-solusi ya yang sudah Kinan ungkapkan sendiri yang mungkin Kinan rasa ini efektif gitu ya. Nah, mungkin Kinan ini bisa memberi skala ya dari 1 sampai 10. Kira-kira kalau misalnya Kinan melakukan solusi-solusi tersebut kayak melakukan hobi-hobi Kinan saat Kinan merasa apa ya, overthinking gitu ya, dan merasa kayak tertekan dengan tekanan di luar, itu keefektifannya di angka berapa menurut Kinan? Saya rasa 7 Kak. Karena saya melakukannya juga di area yang menurut saya isinya orang-orang yang membuat saya berpikir. Jadi saya nggak ngelakuin saat saya lagi sendiri, kecuali kalau saya lagi sendiri saya benar-benar ngelakuin semuanya pas nggak ada orang, itu seperti Ya, berarti saat Kinan ini melakukan hal tersebut saat ada orang itu masih 7 gitu ya, tapi kalau melakukan hal tersebut tanpa ada orang-orang yang membuat Kinan ini tertekan, Kinan memberikan 10 nilai 10 untuk keefektivitasnya. Oke, dari tadi kan Kinan menyebutkan bahwa solusinya itu mau melakukan hobi Kinan gitu ya, untuk seterusnya agar Kinan tidak terlalu overthinking. Nah, dalam waktu dekat-dekat ini apakah Kinan bisa kayak membuat apa ya, rencana-rencana hobi-hobi apa sih yang akan Kinan laksanakan, misalnya pulang dari stasiun ini mau melaksanakan apa, terus biasanya apa gitu, apakah sudah ada rencananya? saya rasa saya selalu melakukan rencana sih. Oke, berarti kalau dari seminggu ini Kinan akan melakukan apa kira-kira? Seminggu ini mungkin saya akan lebih fokus pada olimpiade dulu ya Kak. Oke. Lalu saya akan mereview materi-materi yang ada, sehingga contohnya sejarah. Saya rasa saya bakal lebih fokus di sejarah karena saya akhir-akhir ini lagi suka sama sejarah. Oke, berarti lebih kalau dalam minggu ini lebih fokus ke olimpiade gitu ya, dan belajar gitu ya. Oke, berarti hal tersebut dapat mengurangi overthinking Kinan atau justru malah menambah? Bukan mengurangi, itu hanya memberikan saya kenyamanan. Oke, berarti tetap memberikan kenyamanan ya kalau misalkan melakukan itu. Oke, berarti intinya itu Kinan akan melakukan kesibukan gitu ya dari sebelumnya agar tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain gitu ya. Dan kesibukan lainnya benar-benar saya pilih sendiri. Oke, berarti
sesuai kemauan kita dan yang membuat kita nyaman gitu ya. Ya itu salah satu cara saya lebih sadar. Oke, bagus sekali Kinan, karena Kinan ini udah punya rencana ya, dan rancangan apa sih yang akan Kinan laksanakan di minggu ini, atau Kinan ini tidak terlalu overthinking gitu, mikirin perkataan orang lain. Nah, berarti Kinan dalam minggu ini akan itu ya, fokus kepada olimpiade Kinan. Terus mungkin minggu-minggu berikutnya Kinan akan melakukan apa, kayak hobi Kinan atau apa? Minggu berikutnya saya punya banyak watching list untuk saya tonton. Jadi Kinan akan nonton gitu ya? Reading list karena masih ada serial Sherlock Holmes yang belum saya selesaikan. Oke, bagus sekali. Jadi Kinan dalam minggu ini mungkin akan fokus belajar dulu karena ada olimpiade. Lalu minggu depannya akan self reward gitu ya, dengan menonton. Oke, bagus sekali Kinan. Nah, kalau kita berskala ya Kinan ya, dari permasalahan Kinan itu sekarang Kinan ada di angka berapa? Kalau misalnya dari 1 sampai 10. Nah, 1 ini kayak Kinan ini merasa masalahnya berat banget, kayak apa ya, kayak pokoknya sulit banget, sulit diatasi, berat banget. Nah, 10 ini Kinan udah merasa kayak oh aku bisa kok menghadapi masalah ini, aku udah lebih tenang lagi, aku nyaman gitu. Tapi angka berapa sekarang? Skalanya ini tentang permasalahan saya dari dulu atau setelah konser? Yang dulu. Dari dulu Ya, ada di 9. 9 ya. Oke. 9 yang sulit banget itu. Oh, I Yang see, berarti satu, ya. 1. Oh, 1. Berarti lumayan parah banget ya Kinan ya gitu. Nah, kalau sekarang setelah melakukan sesi langsung ini ada di angka berapa untuk permasalahan ini? Sebelumnya saya rasa ini masih 1 karena masalahnya benar-benar mengakar di diri saya, bukan yang dengan konseling sedikit bisa langsung selesai. Oke, berarti masih membutuhkan kayak solusi-solusi itu belum diterapkan ya, jadi masih belum ada perubahan gitu ya. Nah, oke. Nanti pastinya kita akan ada sesi berikutnya ya Kinan ya, untuk melihat perkembangan Kinan, apakah dari skala 1 ini akan berubah ke skala yang lebih tinggi karena Kinan melakukan solusi-solusi yang sudah Kinan ungkapkan tadi. Nah, jadi dari sini mungkin saya akan menyimpulkan sedikit ya terkait dengan konseling kita hari ini. Jadi permasalahan Kinan ini terkait dengan Kinan ini takut gitu akan ekspektasi orang kepada diri Kinan. Jadi Kinan merasa tidak nyaman, terus Kinan juga merasa terbebani gitu ya akan dengan ekspektasi orang lain. Lalu tujuan Kinan untuk konseling kali ini yaitu agar Kinan ini tidak merasa takut lagi dengan tekanan-tekanan yang ada gitu ya. Terus Kinan tadi juga sudah mengungkapkan solusi-solusi yang bagus ya, yang cocok kepada diri Kinan sendiri, karena Kinan juga tahu hal itu efektif ya bagi Kinan. Jadi Kinan ini akan mungkin lebih fokus ke hal-hal yang positif, kayak tadi di minggu ini Kinan akan fokus ke olimpiade Kinan, terus minggu depannya akan mungkin melakukan hobi-hobi Kinan kayak nonton gitu ya. Terus di sisi lain juga Kinan ini akan membutuhkan dukungan ya dari teman Kinan tadi gitu ya. Jadi Kinan di sini memiliki solusi yang bagus ya Kinan. Jadi saya minta untuk minggu ini saya ingin memberikan Kinan tugas, apakah berkenan? Jadi Kinan bisa menuliskan di itu ya, kayak buku harian Kinan. Misalkan hari ini Kinan melakukan apa, kayak yang membuat Kinan ini nggak merasa overthinking gitu. Misalkan tadi aku belajar ini jadi aku overthinking, terus besoknya apa, besoknya aku nonton yang membuat aku nggak overthinking gitu. Terus Kinan juga bisa di hari itu kayak membuat skala ini aku overthinkingnya di angka segini, terus besoknya segini. Nah, dari situ nanti kita akan lihat apakah ada perkembangan di setiap harinya atau masih tetap gitu ya. Nah, kalau misalkan masih tetap, kita akan pastinya mencari cara-cara lain ya, solusi-solusi lain yang mungkin cocok untuk dengan orang. Nah, sebelumnya saya juga mau tanya ini. Oh iya,
ya. Tadi berkenan kalau melakukan itu boleh ya. Oke, jadi dalam seminggu ini dulu ya Kinan melakukan tugas itu. Nah, mau tanya juga kalau misalkan ya tadi kan mau lebih fokus ke hal-hal yang memang penting dan lebih positif gitu ya biar nggak overthinking. Nah, kalau misalkan Kinan mungkin kayak nggak ada waktu gitu buat melakukan hal itu, mungkin Kinan akan melakukan solusi apa yang lain? Kinan mungkin bisa nih melakukan ini kalau misalkan ini nggak bisa gitu. Cara paling simpel yang biasanya bisa dilakukan kapan saja meskipun saya lagi sibuk, saya rasa saya dengarkan lagu. Oke, berarti bagus sekali ya. Dimanapun saya bisa. Oke, berarti dengan mendengarkan lagu Kinan ini jadi nggak terlalu overthinking, nggak terlalu memikirkan perkataan orang lain gitu ya, lebih tenang, nyaman gitu ya, dan bisa dilakukan di mana saja. Bagus sekali. Solusi yang akan Kinan lakukan ini yang mungkin solusi atas hambatan gitu ya, hambatan dari solusi yang pertama tadi. Oke, dari sesi konseling kita kali ini bagus sekali ya, kita sudah menemukan solusi yang akan Kinan lakukan ke depannya. Dan apakah ada yang ingin Kinan tanyakan atau mungkin Kinan masih bingung terkait tugasnya atau apa gitu? Saat ini sudah ya. Untuk selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan lagi. Oke, baik, berarti untuk sesi kali ini sudah cukup ya untuk pembahasan masalah, terus juga pembahasan solusi, dan nanti akan dilanjutkan kepada sesi selanjutnya gitu ya, melihat perkembangan Kinan bagaimana, terus juga mungkin penambahan solusi-solusi lagi yang lebih cocok gitu ya buat Kinan. Oke, untuk sesi selanjutnya ini akan kita sepakati di hari apa Kinan? Kurang lebih seminggu kemudian, tapi nggak yang pas 7 hari, mungkin 7 hari, 10. Oke, berarti nanti kita ini aja ya, kayak diskusikan lagi di WhatsApp gitu ya, untuk tanggal pastinya. Oke, jadi Kinan di sini sudah mengetahui solusi atas permasalahannya, terus juga Kinan di sini sudah bersedia untuk datang ya untuk kasih pada siang hari ini yang sedikit mendung ini. Terus Kinan juga tadi banyak sekali kegiatan ya, tapi tetap menyempatkan waktunya buat kita masing-masing di sini. Saya terima kasih sekali, dan Kinan juga tadi aktif banget, terus bisa menyampaikan semua permasalahannya, terus juga menentukan solusi yang tepat buat Kinan apa. Nah, karena sesi konseling kita hari ini kan tadi sudah dibatasi ya oleh waktu sekitar 50 menit.